Di ujung timur Nusantara, di antara Laut Biru dan gunung berapi yang menjulang tinggi, tersembunyi sekelompok pulau kecil yang dulu mengguncang dunia. Pulau-pulau itu bukanlah kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya. Namun dari sinilah rempah-rempah yang lebih berharga dari emas mengalir ke seluruh penjuru dunia. Inilah Maluku Utara, tanah kelahiran Cengkih. Dan disinilah dua kekuatan Eropa, Portugis dan Spanyol, bertemu, bertarung dan berlomba dalam nama gold, glory dan gospel. Hai sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan mengupas sejarah Nusantara tentang perebutan rempah dua saudara Iberia, Portugis dan Spanyol dalam misi Gold, Gospel, dan Glory di Maluku Utara. Tonton terus video ini, jangan di skip karena kita akan menemukan fakta menarik seputar perebutan rempah di tanah Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi menarik dalam video berikutnya. Di ujung timur Nusantara, di antara Laut Biru dan gunung berapi yang menjulang tinggi, tersembunyi sekelompok pulau kecil yang dulu mengguncang dunia. Pulau-pulau itu bukanlah kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya. Namun dari sinilah rempah-rempah yang lebih berharga dari emas mengalir ke seluruh penjuru dunia. Inilah Maluku Utara, tanah kelahiran Cengkih. Dan disinilah dua kekuatan Eropa, Portugis dan Spanyol, bertemu, bertarung dan berlomba dalam nama gold, glory dan gospel. Sebelum bangsa Eropa datang, Maluku sudah dikenal oleh para pedagang Asia. Cengkih dari Ternate dan Tidore telah melanglang hingga ke India, Mesir, dan bahkan Romawi kuno. Rempah ini bukan sekedar bumbu, tapi simbol kemewahan, kekuasaan, dan bahkan pengobatan. Namun bagi bangsa Eropa abad ke-15, rempah-rempah adalah harta karun yang tersembunyi. Mereka tahu rempah datang dari kepulauan rempah, tapi tidak seorang pun tahu pasti di mana letaknya. Itulah yang melahirkan semangat penjelajahan, semangat gold, glory, dan gospel. Gold, kekayaan dan perdagangan. Glory, kejayaan dan kebanggaan bangsa. Gospel, penyebaran agama Kristen. Tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka, pusat perdagangan rempah di Asia Tenggara. Dari sana, mereka mendengar bisikan para pedagang tentang pulau ajaib di timur, di mana pohon-pohon menghasilkan emas hijau bernama Cengkih. 2 tahun kemudian,
Tahun 1512, ekspedisi Portugis yang dipimpin Francisco Serrao berlayar menuju timur. Setelah perjalanan berbahaya melewati badai dan karang, mereka akhirnya tiba di Ternate, sebuah pulau kecil dengan gunung berapi di tengahnya. Raja Ternate saat itu, Kolano atau Sultan Bayanullah, menyambut mereka dengan ramah. Bagi sang sultan, Portugis adalah sekutu potensial, pelindung dari saingannya, Kerajaan Tidore, yang menjalin hubungan erat dengan Spanyol. Bayanullah berkata, "Kami butuh senjata dan kapal. Jika kalian bisa bantu, kami beri hak berdagang rempah kami." Serrao menjawab, "Dan kami akan bangun benteng untuk melindungi Ternate dari musuh-musuhnya." Dari pertemuan itu, Portugis membangun benteng São João Baptista di Ternate, benteng pertama mereka di Nusantara. Namun di balik janji persahabatan, tersimpan niat lain, menguasai perdagangan rempah sepenuhnya. Sementara itu, di belahan dunia lain, Spanyol tak mau kalah. Mereka mengirimkan ekspedisi besar yang dipimpin Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Tujuannya menemukan rute ke Kepulauan Rempah lewat arah barat. Meski Magellan tewas di Filipina, kapalnya Victoria berhasil melanjutkan perjalanan dan tiba di Tidore tahun 1521. Raja Tidore, Sultan Al-Mansur, menyambut mereka sebagai sahabat dan saingan alami Ternate. Kini dua kerajaan kecil di Maluku menjadi medan persaingan dua kekuatan dunia, Portugis di Ternate, Spanyol di Tidore. Dua sekutu lokal, dua imperium Eropa, dan satu tujuan menguasai rempah dunia. Awalnya perdagangan berjalan lancar, namun ambisi dan keserakahan mulai merusak keseimbangan. Portugis menuntut monopoli. Mereka memaksa rakyat Ternate menjual cengkeh hanya kepada mereka dengan harga murah. Ketika Sultan Bayanullah menolak, konflik pun meletus. Sultan Ternate akhirnya terbunuh dan Portugis kian sewenang-wenang. Mereka bahkan mencampuri urusan istana dan memaksa penduduk menerima ajaran Kristen. Sementara di Tidore, Spanyol juga berusaha memperluas pengaruhnya. Namun jarak jauh dan logistik yang sulit membuat mereka kesulitan bertahan lama. Tahun 1529, melalui perjanjian Zaragoza, Portugis dan Spanyol akhirnya sepakat. Maluku berada dalam wilayah Portugis, sementara Spanyol mundur ke Filipina. Tapi perdamaian itu hanya di atas kertas, karena konflik lokal terus berkobar. Meski Portugis berkuasa, rakyat Ternate tidak tinggal diam. Rasa benci terhadap penindasan tumbuh di mana-mana. Tahun 1570, Sultan Ternate Hairun terbunuh secara licik oleh Portugis setelah diundang ke perundingan damai. Namun kematian itu menjadi api penyulut perlawanan.
putranya Sultan Babullah bangkit dan bersumpah akan mengusir Portugis dari tanah Ternate. Dengan kekuatan rakyat dan dukungan kerajaan-kerajaan tetangga, Babullah melancarkan pengepungan besar. Selama 5 tahun, benteng Portugis di Ternate dikepung tanpa henti. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Sultan Babullah pun dikenal sebagai penguasa 72 pulau, simbol kebangkitan pribumi melawan kolonialisme. Meski kekuatan Portugis meredup, jejak mereka tidak hilang sepenuhnya. Mereka meninggalkan agama Katolik, arsitektur Eropa, dan kata-kata serapan dalam bahasa lokal. Gospel, penyebaran agama, tetap berjalan lewat para misionaris Jesuit. Beberapa di antaranya seperti Franciscus Xaverius dikenal menyebarkan ajaran Kristen hingga ke Maluku. Namun bagi rakyat Maluku, pengaruh Eropa bukan hanya tentang agama. Ia juga membawa perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan pandangan dunia. Pertemuan Portugis dan Spanyol di Maluku bukan sekadar kisah kolonialisme. Ia adalah kisah pertemuan dua dunia, timur dan barat, tradisi dan modernitas, rempah dan darah. Di Ternate dan Tidore, sejarah masih hidup dalam bentuk benteng, nama, dan tradisi. Benteng São João Baptista kini menjadi benteng Castella, saksi bisu pertemuan pertama bangsa Eropa dengan Nusantara Timur. Dan mungkin tanpa rempah-rempah dari Ternate dan Tidore, sejarah dunia takkan pernah sama. Karena disinilah pada abad ke-16 dunia benar-benar menjadi satu. Demi gold, glory, dan gospel, Portugis dan Spanyol menempuh lautan tak dikenal, menghadapi badai dan maut. Namun di balik ambisi mereka, lahirlah kisah tentang pertemuan, perlawanan, dan kebangkitan. Dari tanah cengkih inilah Nusantara menulis bab penting dalam sejarah dunia. Bau rempah di udara dan nyanyian rakyat Maluku, semuanya masih mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan milik penjajah, melainkan mereka yang bertahan, berjuang, dan tetap berdiri di tanahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda memiliki ide menarik tentang sejarah dan geopolitik untuk kita diskusikan di channel ini, sampaikan di kolom komentar.